dipakai di seluruh dunia, karena kebetulan yang paling banyak menjajah dunia ini orang Inggris. Coba kalau orang Mandailing yang menjajah dunia ini dulu, pasti pembawa acara itu semua halak kita sesudina biado. Saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan katakan dia dipakai semua orang dunia, karena dia lengkap. Rupanya ada. Mau pulang di waktu petang, senja merah di ufuk barat. Kami ucapkan selamat datang kepada Tuan Guru kami, Ustadz Abdul Somad. Saat bertemu, rasa haru, kenangan manis tak terlupakan. Kami ucapkan untuk Tuan Guru, dengan segala hormat kami silahkan. Masya Allah, Masya Allah. Napatin merong ini haram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? How are you today? Biar sudena. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man. Tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man lam yarham saghirana, tidak sayang kepada anak-anak. Wa lam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada orang tua. Maka untuk membuktikan bahwa kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua anak-anak adik-adikku ini aku sayangi karena Allah, dan orang tua kita sama-sama kita hormati, ibunda sama-sama kita hormati dan kita muliakan ayahanda mudir Pondok Pesantren Mustafawiyah Tuan Haji Bakri. Begitu juga dengan Bapak Wakil DPRD Provinsi Riau, Riau pula, Wakil DPRD Sumatera Utara Tuan Haji Harun Nasution, beserta Tuan Zuhri Mustafa, beserta para tuan-tuan guru yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Itulah cara menyapa semuanya. Insya Allah semua ini yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan sampai jalan kesasar. Sudah lama Abdul Somad tausiah, baru inilah rasanya di padang mahsyar. Menyemut manusia memutih. Beginilah agaknya nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu. Itu enaknya kalau ceramah di depan orang yang hafal Quran, nyambung dia. Dan itu pula enaknya kalau kita tausiah jamaahnya ramai-ramai, yang tak hafal tak ketahuan karena bunyinya serentak. Idza sama'un fatarat, langit terbelah, wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan, planet bumi, bintang ke bintang, Merkurius, Neptunus, Pluto, Mars. Wa idzal biharu fujirat, lautan diledakkan, naik air laut ke darat. Insya Allah Mandailing Natal jauh dari laut, tapi ada juga pantainya, waspadalah. Wa idzal quburu
bu'sirat, semua yang dikubur dibangkitkan. Dan ketika dibangkitkan di padang mahsyar itu nanti tidak ada tenda. Jadi ini memang betul-betul geladi padang mahsyar. Jadi ibu-ibu yang ada tenda jangan terlalu senangnya bergeser. Siapa nanti yang dapat atap di padang mahsyar? Jangan bangga yang punya tenda, karena penyewaan tenda pun mati tak bawa tenda. Siapa nanti yang dapat atap di padang mahsyar? Di antara yang dapat atap di padang mahsyar adalah sabun nasha'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Dan anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah itu, inilah yang sedang berada di hadapan saya, santri-santri pesantren Mustafawiyah. Allahu Akbar. Anak-anak di sana, di Medan, di Pekanbaru Riau menonton TV. Anak-anak di pesantren Mustafawiyah sibuk dengan kitab kuningnya, dari mulai Matan Al-Ajurumiyah sampai ke Kawakib Durriyah, naik lagi ke atas Imriti, naik lagi sampai ke atas Alfiyah Ibni Malik, dibaca lagi syarahnya, syarah Ibni Aqil. Betul? Ketika anak-anak muda di sana sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan handphonenya, anak-anak muda di pesantren Mustafawiyah sibuk dengan balaghahnya, sibuk dengan ma'aninya, sibuk dengan mantiknya, sibuk dengan arut qawafinya. Betul? Pokoknya asal ku bilang betul, bilang aja iya. Ketika anak-anak muda di sana sibuk dengan, mohon maaf kalau cakap saya ini tak layak, kurang adab di depan guru-guru. Ketika anak muda di sana sibuk dengan pacarannya, sibuk dengan cewek-ceweknya, maka di Mustafawiyah mereka terjaga, terpelihara. Laki-laki dengan perempuan tidak menyatu karena ada omak-omak di tengah. Jangan kalian macam-macam mandang, terpandang nenek-nenek. Ada asrama santri khusus untuk perempuan, ada asrama khusus untuk laki-laki. Tidak menyatu antara laki-laki. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Betul? Di tempat lain anak-anak sekolah dari rumah pakai jilbab, bajunya panjang, sampai di sekolah jilbab masuk tas, habis itu cabut, naik sepeda motor, knalpotnya disunat, kecepatan sepeda motor cuma 30 km, pegangannya 120. Tapi di Mustafawiyah selamat anak-anak adik-adikku yang perempuan, jilbabnya panjang, bajunya panjang, yang nampak cuma wajah dan tapak tangannya saja. Maka kalau mau selamat anak perempuan, masukkan ke pesantren Mustafawiyah Purba. Allahu Akbar. Laki-laki kalau mau menikah dengan perempuan yang belum pernah dipandang laki-laki, yang belum pernah disentuh laki-laki, datanglah ke pesantren Mustafawiyah. Perempuan yang solihah, terjaga, terpelihara hati dan pikirannya. Betul? Inilah orang-orang yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika anak-anak muda di luar sana sibuk menyanyikan lagu-lagu maksiat dan dosa, di sini anak-anak muda sibuk dengan solawatnya. Abdul Somad datang disambut dengan solawat. Ketika tempat lain anak-anak muda sibuk mengeluarkan kata-kata sumpah serapah, di pesantren Mustafawiyah anak muda sibuk dengan tasrifnya. Zahaba zahabu zahabat zahabat zahabna zahabta zahabtu mazhabtum zahabti zahabtu mazhabtu zahabtu zahabna. Asal jangan roja'u lah, nanti betul-betul pulang ke rumah. Inilah yang dimuliakan, yang diharapkan, menyampaikan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Saya tak mau mendengar kabar ada anak baru santri pesantren Mustafawiyah
petang-petang, sore-sore, jam 6 menjelang azan maghrib, tiba-tiba lari ke bawah pohon karet, lalu merenung, apakah aku anak asuh, anak yatim piatu, anak angkat, anak adopsi? Orang tua yang sayang kepada anak bukan yang membelikan anak handphone, bukan yang membuatkan anak kamar khusus, bukan orang tua yang memberikan AC, bukan orang tua yang membelikan TV besar, bukan orang tua yang memberikan kamar yang mewah. Itu orang tua yang menjerumuskan anak ke dalam dunia medsos. Yang saya cakapkan ini true story, kisah nyata. Bapak-bapak minta anaknya diruqyah. Ustaz Somad, tolong ruqyah anak saya. Jin mana yang mengganggu dia? Anak saya ini nggak sholat, nggak sekolah, nggak mandi, nggak makan, masih hidup dia, hidup. Kok bisa anak bapak tak sekolah, tak mandi, tak makan? Dia cuman di kamar pagi, petang, siang, malam menembak musuh yang tak mati-mati. Game online. Siapa yang memberikan kamar? Saya, Pak Ustadz. Siapa yang membelikan dia handphone? Saya, Pak Ustadz. Siapa yang membelikan dia TV besar? Saya, Pak Ustadz. Siapa yang membiarkan dia di kamar berhari-hari? Saya, Pak Ustadz. Siapa yang membiarkan dia tak sekolah, tak mandi, tak mengaji? Saya, Pak Ustadz. Sekarang anaknya kecanduan, siapa yang salah? Pak Ustadz. Apa pula aku yang salah? Inilah orang tua yang menjerumuskan anaknya ke medsos, ke handphone, ke TV, ke parabola. Kalau memang kau sayang kepada anakmu, maka kirimkanlah ke pesantren Mustafawiyah Purba Baru. Allahu Akbar. Jadi adik-adikku sekalian, jangan kalian merasa dibuang orang tua, jangan kalian merasa dikucilkan orang tua, jangan kalian terpikir jangan-jangan aku nih anak angkat yang jumpa di depan kardus waktu dia pulang sholat Jumat. Kalian ini anaknya yang disayang, kalian ini anak yang diselamatkannya. 7 tahun kalian di pesantren, keluar dari pesantren silakan terbang sejauh mata memandang. Ada di antara kalian ini akan terbang ke Kairo, Mesir, insyaallah. Amin. Anak Mustafawiyah ke Mesir itu biasa, tapi kalau anak Mustafawiyah nanti ke Amerika, luar biasa. Otaknya Amerika, otaknya Jerman, otaknya Jepang, tapi hatinya tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti menanam tanaman, adik-adikku sekalian. Kalau tanaman karetnya sudah kuat, bisa ditanam di tengah hutan. Kenapa? Karena batangnya sudah kuat, akarnya sudah kokoh. Tapi kalau masih kecil, tak bisa langsung ke dalam hutan. Dia mesti dikasih pot, dia mesti disiram dan dirawat, dia mesti dijaga dan dipelihara. Mana contohnya? Inilah yang sedang di depanku ini. Ini dalam pot semua ini. Tolong selesai acara dibalikkan ke tempatnya. Jangan sampai ada yang patah, yang rusak, yang hidup. Kenapa demikian? Karena kalau langsung ditanam ke tanah hutan, dia akan copot, dia akan tanggal, dia akan tercabut, akarnya akan mati. Datang ulat memakan batangnya, datang wereng menyerang daunnya. Yang paling bahaya, ada yang paling suka pada ulat yang hijau-hijau ini dimakan ulat pemakan pucuk. Ulat-ulat tuh lari mau menyerang pucuk. Apa kata ulat? Pucuk, pucuk, pucuk. Maka tanaman ini mesti dijaga, akarnya dijaga, batangnya dipelihara, daun-daunnya dirawat supaya dia tumbuh. Begitulah adik-adikku sekalian sedang berada di pesantren Mustafawiyah. Kalian dijaga dari mulai kaki sampai mata, sampai telinga. Kepala kalian ditutup sorban. Kenapa anak Mustafawiyah itu kepalanya ditutup sorban? Karena kalau sudah bersorban, tak mungkin matanya liar menengok laki-laki. Kalau sudah kepalanya bertutup sorban, pasti dia akan warak menatap ke bawah. Makanya kalau ada nanti kawan-kawan agak menatap ke bawah, itu bukan mengantuk, warak namanya. Kenapa kalian pakai jubah? Kenapa pakai sarung? Itu adalah pakaian santri. Ustaz Somad, kenapa tak pakai kain? Kenapa pakai celana?
karena ini perjalanan panjang, masih ada beberapa tempat lagi, apalagi banyak jamaah ramai. Takut kalau bekain tanggal lepas pula dikejar jamaah. Wah, itu alasan Ustaz Somad saja 10 jari saya angkat, 11 dengan kepala, memohon maaf kepada tuan-tuan guru kalau Abdul Somad datang kurang santun, kurang layak, kurang sopan, tak sesuai dengan tata krama, adat istiadat, adab-adab di pondok pesantren. Datang kemari pakai peci merah, dirubah jadi putih. Datang kemari sorbannya kecil kali, diperbesar. Sorban saya itu kecil, saya gulung-gulung masuk ke jaket. Turun dari pesawat langsung pengajian. Kurang persiapan. Maka hari ini saya sedang berada di hadapan anak-anak muda. Setelah tamat nanti 7 tahun akan ada yang jadi dokter spesialis insyaallah, amin. Akan ada yang jadi tentara insyaallah, amin. Akan ada yang jadi polisi insyaallah, amin. Tapi mereka tetaplah syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Yang kita khawatirkan sekarang bukan anak muda yang tidak punya harta, bukan anak muda yang tidak punya kuasa, tapi anak muda yang tak bisa hidup setelah orang tuanya tiada. Bapaknya meninggal, ibunya mati, anak muda tak bisa hidup berdikari. Kenapa? Karena tidak biasa mandiri. Makan, ma. Minum, ma. Bebini, ma. Anak lahir, ma. Pas mau mati, ma. Mampus saja lah kau. Tak bisa mandiri. Tapi kalau dikirim ke pesantren 7 tahun, masak sendiri, sekolah sendiri, mandi sendiri, mengatur pakaian sendiri, membangun rumah sendiri, berdikari, dimanapun dicampakkan, dimanapun dibuang, dia akan tetap bisa jadi orang. Itulah alumni pesantren Mustafawiyah. Betul? Ustaz Abdul Somad ini mentang-mentang dia ceramah di Mustafawiyah, dipuji-pujinya Mustafawiyah. Oh bu, tidak begitu. Yang saya cakapkan ini fakta dan data. Anak-anak Mustafawiyah, kawan-kawan saya, ikatannya namanya KPTS, Ikatan Mahasiswa Tapanuli Selatan waktu itu, karena belum ada Mandailing Natal. Sahabat-sahabat kami, alumni dari Mustafawiyah Purba, hidup mandiri di Mesir. Saya melihat dengan mata kepala. Kawan-kawan, sahabat-sahabat saya, malam tadi kami berkumpul bersama alumni Al-Azhar, alumni dari Saulatiyah Makkah, alumni dari Suriah Damaskus, alumni dari Yaman, alumni dari semua Timur Tengah, dan mereka semuanya adalah alumni dari pesantren Mustafawiyah. Allahu Akbar. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Menggelegar suara selawat dari Mustafawiyah, dipantau, digambar oleh, hilang pula kamera tadi, mana dia? Kalau diambil dari kanan tak nampak kiri, diambil kiri tak nampak kanan, maka langsung kameranya dari atas mengambil, lambaikan tangan ke kamera. Ini rekaman nanti akan dikirim ke Instagram Ustaz Abdul Somad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Turunkan tangannya, lama-lama nanti ketiak basah.
Masya Allah, tabarakallah. Ada anaknya mau dikirim ke pesantren, anaknya ragu, anaknya cemas, anaknya takut. Nanti kalau di pesantren gimana? Nanti begitu dikirim video ini, maka anak-anak yang ragu masuk pesantren menjadi yakin untuk masuk pesantren. Allahu Akbar. Ada orang tua yang ragu, nanti kalau anakku masuk pesantren kurus macam Ustaz Somad. Nanti kalau anakku masuk pesantren gimana makannya, gimana minumnya, gimana mandinya, gimana sekolahnya. Melihat anak pesantren Mustafawiyah macam semut berkerumun, sehat-sehat, sehat-sehat, ganteng-ganteng, maka semangat orang tua memasukkan anak ke pesantren, insyaallah. Amin. Ini semuanya untuk syiar adik-adikku sekalian. Kenapa Ustaz Somad enggak nyebut anakku? Rasanya terlalu muda untuk manggil anak. Ustaz Somad nih sok muda pula, kata jamaah. Inilah anak-anak muda yang bisa diharapkan memimpin Sumatera Utara dan Indonesia ke depan. Anak muda kita diserang narkoba, ganja, sabu-sabu, khamar, minuman keras, diserang oleh liberal, ateis, komunis, agnostik, diserang oleh macam-macam. Abdul Somad dulu yang merusak kepalanya cuman bisa dihitung pakai jari. Unyil, Ucrit, Usro, Pak Orogah, Pak Raden. Itu pun sebagiannya sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi anak-anak muda sekarang diserang oleh apa? Drama Korea. Akhirnya banyaklah anak-anak muda Indonesia yang gagah perkasa, yang garang mengusir Belanda, sekarang menjadi melambai gara-gara sinetron Korea ini. Cita-cita apa? K-pop. Hancur dunia persilatan. Apa jadinya Indonesia kalau anak-anak muda kita melambai? Apa nama virusnya? LGBT. Ada pula yang ngasih tahu ke saya, Ustadz, LGBT itu muannas. Kenapa kau bilang gitu? Karena kalau muzakkar LGBT, LGBTum, LGBTunna. Ini kena tasrif pula LGBT ini. Mudah-mudahan anak kita semuanya selamat dari penyakit-penyakit akhir zaman ini. Mereka yang akan memegang, meneruskan tampuk perjuangan, tombak perjuangan, siapa yang akan melanjutkannya? Ketika yang lain kepalanya dirusak oleh sinetron. Yang merusak sinetron ini bukan anak muda, yang dirusak sinetron ini bukan remaja, yang dirusak sinetron ini oma-oma pun kena rusak juga. Berapa banyak ibu-ibu tidak pengajian lagi gara-gara drama Korea. Berapa banyak perempuan, laki-laki yang hancur dibuat medsos. Apa nama grupnya? Grup WhatsApp. Masya Allah, tabarakallah. Oh, ibu tuh masuk buat sepeda motor kena tilang. Mudah-mudahan selamat insyaallah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sampai masanya nanti kita akan menghadap Allah, maka anak-anak kita selamat karena kita sudah menyelamatkannya dengan pendidikan agama. La tus'alunna yauma idzin 'anin naim. Hai bapak, hai ibu, hai suami, kalian akan ditanya tentang istri kalian. Kenapa jilbabnya pasrah tapi tak rela? Rambutnya tertutup bagian depan nampak karena dia tak belajar di pesantren. Kenapa anakmu tak pandai mengaji? Pesantren Mustafawiyah yang dulu dikenal dengan baca kitab kuning, terbesar, terbanyak santrinya, tertua di Pulau Sumatera, langsung dari alumni Saulatiyah Makkah Al-Mukarramah. Untuk Tuan Syekh Mustafa Husain, untuk Tuan Syekh Abdullah Mustafa Husain, untuk para tuan-tuan Syekh guru-guru kita semua yang pernah saya jumpa, di antaranya Ayah Mahmudin dan para ayah, para guru yang sudah mendahului kita. Syai'ul lillahi walahumul Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itulah mengapa kita mesti ke pesantren, karena hubungan kita tak putus dengan ulama-ulama. Adakah di antara anak-anakku ini, adik-adikku ini yang berjumpa dengan Tuan Syekh? Tak ada, karena jarak kita dengan Tuan Syekh jauh, tapi hubungan kita tak pernah putus dengan mengirimkan Al-Fatihah, supaya dibukakan Allah pintu hati untuk belajar, supaya dibukakan Allah dada untuk belajar. Allah maftah dana futuhal arifin warzuqna fahmal mursalin. Bukakan hati anak-anakku ini seperti kau bukakan hatinya para wali-walimu ya Allah, dengan banyak bertawassul dengan tuan-tuan guru, dengan membacakan Al-Fatihah kepada mereka. Dimudahkan Allah segala pelajaran-pelajaran insyaallah. Amin. Amin, amin. Ini banyak kali ibu-ibu ini kalau ditanya anaknya bangga kali dia. Anak ibu di mana? SMP. Oh. Anak ibu di mana? SMA. Anak ibu di mana? Anakku di pesantren. Kenapa? Karena nggak lulus SMP. Kenapa kalian bangga anak kalian SMP, SMA? Kenapa kalian tidak pede meremehkan, menyepelekan pesantren? SMP pelajarannya satu tangan selesai. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, selesai. Fisika, kimia, matematika, biologi, bahasa Inggris. Tapi di pesantren Mustafawiyah, mari kita hitung bersama-sama. Nahwu, shorof, balaghah, ma'ani, mantik, bayan, arud qawafi, tajwid, menghafal Quran, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, ditambah lagi akidah akhlak, ditambah lagi tasawuf, tafsir, ulumul Quran, baru masuk lagi fisika, kimia, biologi, matematika, 20 pelajaran. Jadi kalau ada anakmu tak diterima di SMP, tak diterima di SMA, anaknya bandel, kau masukkan ke pesantren, gila dia langsung. Sedang SMP sanggup, sedang SMA aja dia tak sanggup, apalagi di pesantren. Pesantren ini tempatnya anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang smart, anak-anak yang otaknya mampu menangkap pelajaran yang banyak. Hebat anak saya. Apa hebatnya? Anak saya hebat bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu paling banyak perubahannya cuma 5 guys. I go, he goes, she gone, he went, I am going. Go, goes, gone, went, going. Tapi kalau bahasa Arab, yadhabu, yadhabani, yadhabuna, tadhabu, tadhabani, yadhabna, tadhabu, tadhabani, tadhabuna, tadhabina, tadhabani, tadhabna, adhabu, nadhabu. Baru kena mudhari aja kau udah error. Apalagi madhi, belum lagi amar, belum lagi nahi, belum lagi masuk balaghah. Bangga tak jadi anak pesantren? Bangga. Di dalam pesantren diajarkan hadza Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marartu bi. Mana itu? Mana ada model begitu di bahasa Inggris? This is Muhammadun, I see Muhammadan, I am walking with Muhammadin. Muhammadin majrur karena ada with. Mana ada? I see Muhammadan because Muhammad is maf'ulun bih. Mana ada? Itu hanya ada dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Inggris susah kali belajar bahasa Arab nih Pak Ustaz. Bahasa Arab ada makharijul hurufnya, ada sya, ada sa, ada tha, ada so, ada za, ada ja, ada zo. Bahasa Inggris rupanya tak ada makharijul hurufnya. Ada. Bahasa Inggris pun ada sya. Mana dia? Workshop. Bahasa Inggris pun ada huruf tha. Mana dia? Health. WHO, World Health Organization. Saking kan belajar bahasa Inggrisnya,
Orang Mandailing Natal pun dipakainya pula pakai cara membaca bahasa Inggris. Siapa itu? Nasution. Itu Nasution. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kalian sangka bahasa Inggris yang paling hebat, kalau memang bahasa Arab itu yang hebat, kenapa bahasa Inggris yang dipakai di seluruh dunia? Bahasa Inggris dipakai di seluruh dunia bukan karena hurufnya yang paling lengkap. Bahasa Inggris dipakai di seluruh dunia karena kebetulan yang paling banyak menjajah dunia ini orang Inggris. Coba kalau orang Mandailing yang menjajah dunia ini dulu, pasti pembawa acara itu semua halak ida sesudina biado. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan katakan dia dipakai semua orang dunia karena dia lengkap. Rupanya ada dalam bahasa Inggris itu huruf-huruf yang tak ada dalam bahasa Arab. Iya? Mana huruf bahasa Arab yang tak ada dalam bahasa Inggris? Huruf Ain. Ada huruf Ain dalam bahasa Inggris? Mana ada? Tak pernah orang Inggris menyebut I love you. Tak ada. Tak ada huruf Ta. Mana ada huruf Ta dalam bahasa Inggris? Tak ada huruf Allah. Tak ada huruf A. Tak ada. Kalau bahasa Prancis malah kebanyakan Ra. Selamat pagi, bonjour. Jadi ketika kita belajar bahasa Arab dengan segala macam gramatikal nahu sorobnya, ada matnya, ada panjang pendeknya, maka kita punya kehati-hatian yang luar biasa. Ini hanya ada dan masih menyimpan, memegang tradisi ini. Sebagian pesantren-pesantren sudah berubah menjadi sanawiyah aliyah. Kitab kuning ditinggalkan. Apakah pesantren Mustafawiyah masih pakai kitab kuning? Serentak mereka menjawab, masih pakai kitab kuning. Apa hubungan Abdul Somad dengan Mustafawiyah? Ustaz Abdul Somad dengan Mustafawiyah itu karena dia viral, diundang datang. Tidak begitu, Beb. Saya tahun 1990 belajar di Muallimin Al-Wasliyah Medan Sisingamangaraja, Jalan Sisingamangaraja, di komplek Universitas Al-Wasliyah. Apa kitab yang Ustadz pelajari? Kami belajar tafsirnya Jalalain, belajar hadisnya Bulughul Maram, belajar akidahnya Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin, belajar nahunya Syarah Ibnu Aqil. Siapa nama guru Ustadz Somad? Di antara guru saya namanya Ustadz Hafiz Yazid, alumni dari Mustafawiyah Purba. Jadi pahamlah orang apa hubungan saya dengan Purba. Oh, saya memang tak belajar langsung di Purba, tapi guru-guru saya tamat dari Purba. Saya cuman selepel di bawah kalian sikit aja. Dalam ilmu hadis, sanad kalian sanad ali, karena kalian langsung belajar kemari. Aku di bawah sikit. Cuman karena Haji Bakri memuliakan, dinaikkannya aku ke pentas yang tinggi, gamang menengok ke bawah. Itu maka tak bergerak dari tadi. Kalau di tempat lain kan kadang ceramah jalan-jalan saya. Sini pas mau jalan takut telangkup. Sakitnya tak seberapa, malunya. Ini kamera ini kan merekam semua. Besok-besok keluar berita Abdul Somad kualat tercampak ke paret. Nauzubillah. Gara-gara tak pakai kain sarung. Saya hari ini sedang datang ke tempat guru saya belajar. Saya sedang mengambil barokah seperti guru-guru saya. Lalu kemudian saya sebelum ke Mesir belajar di Universitas Islam. Waktu itu namanya IAIN, Institut Agama Islam Negeri, Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, Riau. 14, tunggu tepuk tangannya, tunggu. Terpilihlah 4 orang se-Indonesia dikirim untuk belajar bahasa Arab di Sudan. Nama tempatnya Ma'had Al-Lughah Al-Arabiyah li ta'limil lughah al-arabiyah li ghairin natiqina biha. Di antara 4 anak Indonesia yang terpilih, namanya ketua jurusan kami, namanya Pak Muhammad Shah. 4 orang cuman anak Indonesia, terpilih dia untuk belajar ke Sudan, belajar bahasa Arab.
dan dia guru kami itu Pak Ahmad Shah tamat dari pesantren Mustafawiyah. Jadi nanti kalau ditanya orang, apa hubungan Abdul Somad itu dengan Mustafawiyah? Pernah rupanya dia belajar di Mustafawiyah, pernah dia rupanya mengambil ilmu di Mustafawiyah. Ustadz Somad itu punya hubungan dengan Mustafawiyah. Apa hubungannya? Ada diceritakannya waktu itu, cuman aku tak ingat karena panas sekali, susah aku ingat. Apa-apa aja kata dia. Jangan cemas, ceramah Abdul Somad pagi menjelang siang ini bisa diulang lagi rekamannya hanya di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Guru-guru saya yang belajar kemari, maka saya datang setiap kemari ini niat saya tidak untuk ceramah. Berdosa saya kalau menceramahi tempat guru-guru saya. Saya kemarin ini selalu niatnya mengambil barokah-barokah, atharus salihin, kakak tapak kaki tempat orang-orang soleh dulu. Mudah-mudahan Abdul Somad pulang dari sini mendapatkan limpahan barokah tuan guru-guru itu insyaallah. Bisa bertahan 100 tahun lebih, bisa bertahan muridnya sampai puluhan. Berapa sekarang Tuan Haji? 14.700 orang. Bayangkan, matanya 2, telinganya 2, tangannya 2, kakinya 2, lubang hidungnya 2. Kalikan kalian itu 14.700. Berapa matanya? Berapa hidungnya? Berapa giginya? Semuanya bertasbih mengagungkan Allah. Kalau bukan karomah Tuan Syekh Mustafa Husain, takkan mungkin umat manusia berdatangan kemari. Inilah karomah orang soleh yang luar biasa. Allahu Akbar. Ustaz Somad pun kalau ceramah orang ramai waktu dia masih hidup. Kalau mau nengok karomah orang bukan waktu masih hidup, sesudah meninggal. Abdul Somad kalau ceramah memang orang ramai. 2 hari nggak update status, hilang orang. Tapi Tuan Syekh sudah meninggal puluhan tahun, murid-murid masih berdatangan, pecinta-pencintanya luar biasa. Maka ini kemuliaan-kemuliaan, ini buah keikhlasan. Mudah-mudahan semua adik-adikku yang punya kesempatan belajar, lan tarji'al ayyamul lati madat, masa lalu tak dapat diulang kembali. Menetes air mata darah, saya contohnya menetes air mata darah, minta mundur ke belakang supaya bisa masuk ke Mustafawiyah, supaya punya sanad langsung dengan Tuan Syekh, tak dapat. Maka adikku yang punya kesempatan, yang kalian ragu-ragu, bimbang-bimbang, yang kalian pikirannya masih kacau galau, maka makin kuatlah hari ini insyaallah. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz Somad sikit-sikit Allahu Akbar, sikit-sikit Allahu Akbar? Allahu Akbar itu mengusir hantu setan. Jadi kalau ada kawan kalian mengaku-ngaku, aku rasa-rasa mau balik ke rumah, Allahu Akbar, teriakkan ke telinganya sebelah kanan, aku rasa-rasa nggak tahan lagi aku di pesantren ini, Allahu Akbar. Mudah-mudahan makin kuat. Selesai kelas 7, tamat dia nanti selesai, masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara, tamat jadi dokter spesialis. Kira-kira mana yang paling banyak duitnya, jadi Ustadz Somad atau dokter spesialis? Saya tahu, tengoklah anak-anak pesantren ini orangnya beradab, dia tak bisa menjawab. Kalau dibilangnya dokter spesialis, takut dia Ustadz itu singgung, jadi dia diam aja. Saya heran waktu saya tanya anak-anak, kau mau jadi apa? Jadi dokter. Kau mau jadi apa? Jadi dokter. Kenapa lah anak ini mau jadi dokter? Setelah sekarang baru saya paham, dokter itu senternya kecil, beda sama orang tukang jaga malam. Jaga malam senternya besar, batunya 12. Dokter batunya cuma 1 sebesar kelingking, senternya kecil aja. Masuk pasien ke kamarnya, buka mulut, dokter THT, telinga, hidung, tenggorokan, buka mulut, 5 juta. Banyak pasien tuh takut menutup, karena nanti takutnya buka tutup, buka 5 tutup 5. Buka telinga kanan, telinga kiri, 15 juta. Inilah nanti anak-anak pesantren yang berhasil. Nanti kalau kalian jadi dokter spesialis,
kalau kalian jadi polisi, kalau kalian jadi tentara, kalau kalian jadi jaksa, kalau kalian jadi hakim, kalian adakan reuni akbar, pulang, kalian bangunkan kelas, kalian tambahkan asrama, kalian tambahkan masjid. Ini yang akan mengalir pahalanya sampai hari kiamat nanti. Setuju? Sebagai bukti bakti kita pada guru-guru kita, pulang ke pondok, cium tangannya, muliakan, hormati yang sudah meninggal, diziarahi, karena barokah itu ada pada barokah guru. Mujalasatus sholihin, duduk dengan orang-orang soleh, bukan somat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Setiap orang duduk di bawah sodakohnya. Nanti kalau kita mati menghadap Allah, semuanya akan berada di panas terik padang mahsyar. Tak ada tempat bernaung, tak ada tempat berlindung. Maka yang tempat kita berlindung nanti adalah kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Orang akan bernaung di bawah sodakoh. Jadi kalau ada orang bersodakoh untuk pondok pesantren Mustafawiyah, membangunkan asrama, membangunkan kelas, sodakohnya 10.000, nah itu nanti di akhirat payungnya itu dari kardus. Tapi Tuan Haji Harun bisa dia membangunkan masjid, membangunkan asrama, membangunkan 30 kelas, itu karena ada kekuasaan wakil DPRD Provinsi Sumatera Utara. Allahu Akbar. Kabarnya mau duduk pula ke DPR RI di tahun 2024. Beliau menyebut ini karena Ustadz Abdul Somad. Mengembanglah lubang hidung saya hampir sebesar terowongan Mina tadi. Untung cepat saya tahan. Berapa alumni Mustafawiyah? Puluhan, ribuan, ratusan ribu, jutaan alumni Mustafawiyah. Yang ada sekarang yang belajar 14.700. Ayahnya berapa? Emaknya berapa? Adiknya berapa? Kakaknya berapa? Menikah, punya suami, punya adik ipar, punya anak, punya cucu. Itu udah berapa TPS itu? Orang tua aja mencoblos, sudah jadi. Tuan Haji Bakri ini karena tak mau aja. Kalau mau udah jadi gubernur Sumatera Utara. Berapa orang alumni Mustafawiyah? Kalau tak percaya dengan omongan saya, ajak lembaga survei. Di setiap kecamatan di Sumatera Utara pasti ada orang Mustafawiyah. Betul? Kok kalian bilang betul? Rupanya kalian survei. Kalau tak percaya saya, jalan keliling Sumatera Utara, dari mulai Nias sampai ke Labuan Batu Selatan, perbatasan Riau, setiap kecamatan ada orang Mustafawiyah. Saya diundang ke Jambi, pondok pesantren. Dari mana Bapak tamat? Saya dari Mustafawiyah. Saya pergi ke Mesir, alumni Mustafawiyah. Ini adalah aset yang luar biasa. Suara yang banyak ini mesti dikelola. Jangan sampai susu apa? Susu kambing, padahal yang punya sapi. Suara kita diambil orang lain. Suara kita mesti kita pakai untuk kita sendiri. Betul? Rasa-rasa kampanye 2024 pula kurasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Abdul Somad berceramah, bersedekahlah, berwakaflah, bangunlah masjid, bangunlah asrama, bangunlah kelas. Datanglah oci-oci ngasih 2.000 perak. Judul lagunya Ya Dana, Ya Dana, Ya Dana, Ya Dana, dana belum cair. Tapi kalau kalian duduk di anggota dewan, DPRD Kabupaten, DPRD Kota, DPR RI, DPRD Provinsi, DPD, tak perlu takbir, tak perlu ceramah, tak perlu tabligh akbar, cukup dengan tanda tangan. Nah, selesai. Itu kalau tanda tangannya ke atas, itu menara masjid tuh. Kalau tanda tangannya ke bawah, itu WC sama toilet. Pakai
Selesai tanda tangan itu selagi masih bisa. Betul. Alumni Mustafawiyah mesti duduk di legislatif, mesti duduk di politik, mesti duduk di bisnis. Lihat bakatnya masing-masing. Ada kawan saya nih Pak Ustadz, ya, waktu di pondok dulu udah nampak bakat bisnisnya. Apa? Semua dijualnya, kualiku pun dijualnya juga. Nah, ini nampaknya di bisnis ini. Ada kawanku di Mesir dulu Pak Ustadz, ya, alumni Mustafawiyah, masakannya enak. Bisa pula di Kairo dia masak daun ubi tumbuk. Gimana cara kalian bisa dapat daun ubi di Kairo? Rupanya minta jemur dia sama emaknya. Daun ubi itu kan kalau masuk ke pesawat, kalau masih hijau busuk sampai ke Kairo. Dijemur sampai kering macam daun kresek pisang. Setelah itu dikirim ke Kairo. Patutlah hitam daun ubi tumbuk ini. Rupanya kering, bisa dibuatnya. Punya rumah makan kuliner. Yang penting semuanya dipakai untuk amal jariah, mengalir setelah mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Betul. Tuan Syekh Mustafa Husain dapat tiga-tiganya. Hadis riwayat Muslim. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a amaluhu, putus amalnya, illa min salasin, kecuali tiga. Shadaqatin jariyah, sedekah jariahnya mengalir, pondok pesantren seluas mata memandang, ilmin yuntafa'u bih, ilmu bermanfaat sampai hari ini, dari guru bersanad sampai ke adik-adikku, mengalir semuanya. Waladin salihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan, anak soleh, cucu soleh, keturunan yang soleh-soleh, tiga-tiganya dapat. Mudah-mudahan kita bisa mengikut almarhum, tiga-tiganya dapat. Ada manusia ini tiga-tiganya tak dapat. Hartanya kemana? Habis diambil anaknya, habis diambil istrinya, istrinya pun diambil brondong manis. Tersisa sama dia, apapun tak dapat. Ilmunya, ada ilmunya Pak Ustadz. Ilmu apa? Ilmu santet. Anaknya tiga Pak Ustadz. Yang pertama sakau, yang kedua mabuk, yang ketiga error. Apalah lagi yang tersisa? Ada yang tersisa Pak Ustadz. Apa? Neraka jahanam. Mudah-mudahan kita dekat dengan orang-orang soleh ini, mendapatkan karomah limpahan barokah. Doakan supaya Abdul Somad dapat tiga-tiganya. Tengoklah bersihnya hati, tengoklah bersihnya hati anak-anak pesantren Mustafawiyah. Padahal yang ku minta doakan Abdul Somad, mereka semuanya setuju. Amin. Kalau orang hatinya tak bersih, pasti dia tanya, mudah-mudahan Abdul Somad dapat tiga-tiganya. Maksud kau? Kenapa kami tak dapat? Karena mereka tahu saat mereka mengatakan amin, maka saat itu mereka sedang mengatakan, kabulkan jugalah untuk kami semuanya ya Allah. Jadi kalau ada orang yang ragu, bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri yang ragu tentang memasukkan anak ke pesantren Mustafawiyah, aku sudah datang 3 kali kemari, melihat, berjumpa anak kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada yang meninggal dunia. Pernah selama Ustaz Somad ceramah meninggal? Tak ada. Tengoklah mereka. Tapi Pak Ustaz, kami ini kepanasan berjemur. Sabar. Ustaz Somad itu ceramah tidak lebih dari 60 menit sesuai yang tertulis di botol, 600 ml. Belum pernah lebih daripada itu. Kenapa Ustaz Somad ceramah cuma 6 menit? Karena bahannya tak banyak. Kalau dulu dia tamat Mustafawiyah mungkin bisa agak 2 jam. Banyak kitab yang dibacanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa keutamaan ilmu ada pada amal. Ilmu yang banyak di Mustafawiyah, dari mulai ilmu akidahnya, ilmu akhlaknya, ilmu nahunya, ilmu sarafnya, ilmu fikihnya, qawaidul fikihnya, hafalan Qur'annya, itu hanya debu dihembus angin kalau tidak ada amal soleh. Paksa-paksakan sholat berjamaah anakku, paksa-paksakan sholat tahajud malam, paksa-paksakan wudhu sebelum masuk kelas, paksa-paksakan mengirimkan Al-Fatihah untuk Tuan Syekh supaya dapat limpahan barokahnya, paksa-paksakan untuk berzikir, bertasbih, subhanallah walhamdulillah
ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Insyaallah man amila bima alim, man amila bima alim, siapa yang mengamalkan ilmu yang sudah dipelajarinya, allamallahu ma lam ya'lam, maka Allah akan mengajarkan pada dia ilmu yang tidak pernah dia pelajari. Maka itulah siadari wattaqullah, takutlah kepada Allah, wa yu'allimukumullah, Allah yang akan mengajarkan kamu ilmu. Yang kita baca tak seberapa, yang kita dengar tak seberapa, tapi pemberian Allah luar biasa. Itu sudah banyak pada guru-guru kita. Dari zikirnya, saya punya kawan tamat dari Mustafawiyah, saya tanya, "Bang, apa amalan abang di Mustafawiyah dulu?" "Kami selalu membaca Dalailul Khairat." Sampai sekarang masih diamalkan? Adik-adikku yang dari Mustafawiyah punya Dalailul Khairat, maka tulis sanadnya di belakang. Aku mendapatkan Dalailul Khairat ini dari guruku, guruku dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, sampai sanadnya kepada Syekh Mustafa Hussein, dari gurunya di Makkah sampai kepada imam yang menulis Dalail Khairat. Beberapa waktu yang lalu ada orang di Maroko meminta saya carikan sanad Dalail Khairat dari orang Sumatera, karena dia sedang mengumpulkan sanad Dalail Khairat seluruh dunia. Maka dapat saya satu dari Syekh Mustafa Hussein, saya kirimkan ke Maroko supaya dicatatkannya dalam buku sanad Dalailul Khairat dari Maroko singgah ke Makkah sampai ke Mandailing Natal, dan sampailah ke adik-adikku sekalian. Ilmu kalian bersanad. Apa sanad itu Pak Ustaz? Sekarang banyak orang ilmu tak bersanad. Dari mana kau dapat ini? Dari guru saya. Siapa guru kau? YouTube. Bagaimana berguru ke YouTube? YouTube ini ada juga tasrifnya Pak Ustaz. Taba yatubu YouTuban. Kalau ada orang belajar, maka dia mesti melihat gurunya. As-sanad minad din. Sanad itu bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Lihat kamu mengambil agama kamu dari siapa. Ada orang Khawarij, ada Murji'ah, ada Syiah, ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada Jabariyah, ada fitnah khalqil Quran, ada sekuler, ada liberal, ada komunis, ada ateis, ada agnostik. Sanad kita dari ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Akidah kita Imam Abul Hasan Al-Ash'ari masak dalam kitab Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Akidahnya Ahlus Sunnah. Siapa yang menyusunnya? Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Fikihnya bermazhab. Siapa penyusunnya? Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Sedangkan tasawufnya Ahlus Sunnah, siapa yang menyusunnya? Imam Abu Hamid Al-Ghazali. 3 serangkai jangan kau tinggalkan. Sejak di Mustafawiyah kemanapun kau pergi, yang 3 tetap dipegang. Akidah Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, fikih Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, tasawuf Sunni Ihya Ulumuddin Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Angin kencang, puting beliung, gempa bumi, sekali tertancap ke tanah sampai hari kiamat tak akan tercabut. Siap? Jangan ada dusta di antara kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun masalah kerja di mana nanti jadi orang hebat apa tak hebat, nanti jadi orang sukses apa tak sukses, itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Somad waktu belajar di pesantren dulu terpikir akan jadi Ustaz Tablik Akbar kesana kemari? Tidak pernah. Yang saya pikirkan yang penting saya fokus belajar, ngapal, belajar, cepat selesai. Saya selesaikan S1 saya di Al-Azhar 3 tahun 10 bulan. Pulang saya ke rumah, tetangga saya tak percaya.
mau nengok mana ijazahnya. Saya tunjukkan ijazah, tak pula bisa dia baca. Kenapa Ustaz cepat betul selesai? Karena di Al-Azhar mata kuliahnya Usuluddin 14, hafalan Qurannya 2 juz. Beasiswa dari Al-Azhar cuma 162 pon. Beasiswanya habis sebelum akhir bulan. Lalu kemudian kalau tak lulus 3 mata kuliah tidak naik, putus beasiswa 25%. Kalau 2 tahun tak naik tingkat, putus beasiswa 50%. Kalau 3 tahun tak naik, DO pulang, tidak dapat tiket dari Azhar, siap-siap menghanyut dari sungai Nil ke sungai Siak. Jadi adik-adikku sekalian, kalian bisa jadi apapun karena di pesantren Mustafawiyah kalian tidak hanya dididik bahasa Arab, kalian tidak hanya dididik bahasa Inggris, kalian dididik untuk bisa menjalani hidup berdikari, hidup sendiri. Luar biasa. Inilah yang akan menjadi harapan masa depan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tadi Ustadz mulai jam 9.15, sekarang sudah jam 10.15. Saya tahu adikku kepanasan, saya agak panas juga, cuman tidak. Oh tengok, saya bukan berhenti, saya mancing aja. Tidak, kata mereka. Memang luar biasa anak-anak Mustafawiyah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang menonton pengajian hari ini, kalau kalian ragu anak kalian, kalian ragu bagaimana masa depannya, khawatir dia cabut ke mall, khawatir dia pacaran, khawatir dia dibonceng sana bonceng sini. Jadi orang tua zaman sekarang ini serba salah. Betul tak Bu? Punya anak gadis, sore-sore Sabtu, ini hari apa ini? Hari Sabtu kan? Ah ini sore, ini anak muda udah pulang. Bo, kami jalan-jalan sebentar ya ke penyambungan. Jangan. Selangkah dari rumah neraka jahanam menanti, kata Ustaz Somad. Kata anaknya, alah sekali-sekali aja Bu. Pak, kami bawa anak bapak ya Pak. Jangan. Sekali tidak. Nanti kami belikan bapak bakso. Tidak. Mie ayam? Boleh. Hancur masa depan. Habis kehormatan anak gadis semuanya karena mie ayam bakso. Sekali tidak. Datang ibunya dari belakang. Bapak nggak ngasih izin Bu. Kalau sama ibu, tidak. Datang pula si ibu nih. Kasihlah Bang, kita dulu lebih parah dari itu lagi. Gitu. Hancurlah masa depan mereka. Jadi ibu-ibu, jadi bapak-bapak, orang tua sekarang dilema. Mau tak digaji anaknya merajuk. Mama, aku bukan Siti Nurbaya. Mau dilepaskan hati kita cemas, mau ditahan di rumah kita tak enak. Paling selamat memasukkan anak ke pesantren. Betul anak-anakku? Selamat mereka, sehat mereka. Kalau udah kelas 7 tamat dia, udah keras otak kepalanya, sudah sanggup dia. Kalau datang, kalau masih kecil-kecil nih, dirayu, digoda. Tapi kalau udah tamat kelas 7, tamat pesantren, datanglah anak muda menggoda dia. Adek, jalan kita ya, diam kok kucing kurap. Mana berani orang tuh mengganggu. Ada pula yang mau memelet-melet dia, mana mempan. Tiap hari bacaan dia Quran, tiap hari bacaan dia hadis, tiap hari bacaan dia tafsir. Kata setan, kalau untuk yang ini tak usahlah kita goda, gawat mati, terbakar kita nanti. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan lain untuk menjaga anak kita. Benteng terakhir pertahanan umat Islam, pondok pesantren. Kalau benteng pesantren hancur, maka hancur negeri ini. Pesantren lebih tua daripada ormas. Mana yang lebih tua? Nahdlatul Ulama atau pesantren? Pesantren lebih dulu, baru kemudian Mbah Hasyim Asy'ari beserta Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Bisri Sansuri mendirikan Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari punya sahabat-sahabat yang luar biasa. Salah satu di Sumatera adalah beliau Syekh Mustafa Husain. Jadi kalau ada nanti rekaman heran, kenapa Ustadz Somad dikawal Banser ini? Apa hubungan Ustadz Somad? Barulah orang mengerti bahwa Nahdlatul Ulama pertama di Sumatera berasal dari Mustafawiyah. Allahu Akbar.
Saudaraku yang dimuliakan Allah, jaringan mereka kemana? Jaringan internasional, karena mereka sama-sama dari Makkah, sama-sama dari Masjidil Haram, dari Saulatiyah. Jaringan-jaringan ini yang dipakai untuk apa? Menegakkan Ahlus Sunnah wal. Sekarang aliran-aliran macam-macam. Kalau orang akarnya menghunjam ke tanah, pucuknya ke langit. Kasajaratin thayyibah, asluha sabitun, akarnya ke tanah, wa far'uha fis sama, pucuknya ke langit. Datang angin kencang, dia tidak akan tercabut, paling-paling patah, namun tercabut tidak. Sekarang ada orang yang akarnya tidak ke tanah, pucuknya tidak ke langit. Kemana air, ke situ dia pergi. Ini pokok kayu namanya enceng gondok. Datang ustadz ini, ikut ini, aliran ini, ikut aliran ini. Anak Mustafawiyah sekali Ahlus Sunnah sampai mati Ahlus Sunnah, betul. Sekali Asy'ari sampai mati Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Sekali mazhab Syafi'i sampai mati bermazhab Syafi'i. Sekali tasawuf Sunni sampai mati mengikut Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Ingat yang tiga, karena inilah trilogi pegangan kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Puncak dari tabligh akbar bukan pengajiannya, puncak dari tabligh akbar bukan suara Abdul Somad yang menggelegar. Puncak dari tabligh akbar adalah doa. Aminkan doa dari guru-guru kita. Ketika adik-adikku mengatakan amin. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mendapatkan ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya menuju surga. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam itu. Man kharaja fi talabil ilmi, adik-adikku yang keluar rumah dari Labuan Batu, dari Asahan, dari Tapanuli Utara, dari Tapanuli Selatan, dari Langkat, dari Jambi, dari seluruh penjuru Indonesia, dari Riau. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa sabilillah. Selama di Mustafawiyah kalian sama seperti orang yang sedang berjihad fisabilillah. 7 tahun kalian dapat pahala jihad, 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 jihad. Tapi setelah tamat pulang, jangan tak pulang. Kau kenapa tak pulang-pulang? Aku berjihad. Kau bukan jihad, jahat. Bakti kepada orang tua. Tak ada gunanya ilmu kalian banyak kalau tidak membahagiakan orang tua. Kalau belum bisa membahagiakan orang tua, jangan menyusahkan orang tua. Kirimkan kabar yang enak-enak. Apa kabar kau nak? Aku ranking 1. Apa kabar kau nak? Hafalan Quranku sudah 5 juz. Apa kabar kau nak? Aku sudah hafal Alfiyah. Apa kabar kau nak? Aku sudah hafal Riyadhus Shalihin. Apa kabar kau nak? Aku sudah hafal Arba'in Nawawi. Apa kabar kau nak? Tiap pagi kami baca Dalail Khairat. Apa kabar kau nak? Berikan kabar gembira. Kalau belum bisa membahagiakan orang tua, jangan menyusahkan orang tua. Jangan sikit-sikit passwordnya cuma 3 huruf. Sikit-sikit ma, sikit-sikit ma, mati aja. Kasar kali Ustaz Somad. Bukan kasar, supaya Ustaz Somad dulu memangnya masuk pesantren, ya? Di mana Ustaz belajar? Di Serdang, Sumatera Utara. Orang tua Ustaz di mana? Di Riau. Berapa kali Ustaz berjumpa orang tua? Saya jumpa orang tua setahun sekali. Jadi kalau ada adik-adikku yang dijunguk, ada nih yang dijunguk sampai sehari 3 kali. Pagi jumpa, siang jumpa, malam jumpa. Ini jumpa orang tua atau makan obat? Setahun sekali baru jumpa. Pergi ke Mesir 4 tahun tak pulang-pulang. Pergi ke Maroko 2 tahun tak pulang-pulang. Kenapa tak pulang? Tiket mahal. Jadi kalau cerita masalah berpisah dengan orang tua, tapi alhamdulillah sampai hari ini, sampai terlintas di pikiran Ustadz Abdul Somad di tepi sungai Nil, kenapalah aku ini dikirim jauh-jauh? Jangan-jangan aku ini anak angkat mungkin. Begitu pulang saya tanya emak saya, aku ini anak kandung mak. Anak kandung lah. Kenapa mak kirim jauh-jauh? Waktu sekolah dulu setahun sekali baru jumpa. Di Mesir 4 tahun baru jumpa. Kau kalau di rumah kau jadi hantu, maka aku kirim kau jauh-jauh supaya jadi orang. Alhamdulillah sekarang jadi orang. Hantunya masih ada sikit-sikit.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua adik-adikku ini jadi santri-santri yang berprestasi. Hafal Quran, bisa baca kitab. Ada yang hafal Quran tak bisa baca kitab, ada yang bisa baca kitab tapi tak hafal Quran. Di Mustafawiyah dua-duanya dapat, Qurannya hafal, kitabnya bisa dibaca. Amin. Yang lebih parah udah tak hafal Quran, tak pula bisa baca kitab. Nunggu malaikat maut datang aja lah. Anda ingin punya anak hafal Quran, bisa baca kitab kuning, solusi cuman satu, Mustafawiyah Purba Baru. Allahu Akbar. Itulah yang dapat Al-Fakir Abdul Somad sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Terima kasih segala perhatian. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Guru kita Syekh Abdul Somad. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau mendapat berkah. Mustafawiyah ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak-bapak kita masih mendoa. Semoga apa yang disampaikan Tuan Guru kita membawa berkah untuk Mustafawiyah. Amin. Untuk Mandailing Natal. Cara yang selanjutnya doa yang disampaikan ayahanda Tuan Guru kita Ketua Suriah Sumatera Utara Kiai Haji Bahuddin Nasution. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Untuk mengambil keberkatan, marilah kita bacakan suratul Fatihah kepada seluruh guru-guru kita. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila ashabi dzurriyyati jama'in wa ila jami' arwahil muslimin wal muslimat wa khususan ya Allah ila asatidina wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا صالحا انك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وحبيبنا وشفيعنا وظهرنا وملاذنا ومولانا محمد تقبل الله منكم. Terima kasih kepada Tuan Guru kita, Guru besar kita Haji Abdul Somad. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau menjadi ilmu bagi kita, membawa berkah di Mustafawiyah ini. Amin. Berkah Mandailing Natal, semoga Tuan Guru kita ini panjang umurnya. Amin. Kita doakan sehat karena dakwah beliau masih banyak, masih jauh, masih kesidimpuan lagi. Semoga Syekh Tuan Guru kita Abdul Somad dengan rombongan diberkahi Allah, juga Mustafawiyah diberkahi Allah. Kami atas nama Pondok Pesantren Mustafawiyah Purba Baru minta maaf di mana ada kata-kata, kalimat dan penyebutan kami yang kurang sesuai.
10 jari 11 dengan kepala atas nama keluarga Mustopoya. Mohon maaf atas semuanya. Kepada Allah kita minta ampun. Mudah-mudahan acara ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.